Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yung Ngaji, kembali lagi di Ngabuburit bareng Yung Ngaji Garut ya. Dan alhamdulillah udah agak kerasa sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana selama Ramadan ini sebenarnya kita masih dalam masa pandemi ya. Tapi walaupun kita merasa sekarang itu belum sepenuhnya aman, tak menghalangi diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan ini, atau bahkan mungkin ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, dan terus berusaha untuk menggapai doa Allah dan menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Untuk tema kali ini saya akan bahas tentang harta, tahta, dan ya udah segitu aja. Nah, kenapa agak diterusin? Soalnya kalau saya terusin ini akan semakin panjang, mungkin akan semakin kompleks, dan mungkin nggak bisa saya bahas di sesi video ini yang hanya mungkin durasinya tuh hanya beberapa menit saja. Ketika kita berbicara tentang harta dan tahta, seakan-akan dua hal ini seolah-olah saling berdampingan gitu. Lah kenapa? Karena begini ya, katakanlah ketika seseorang itu mempunyai harta yang banyak, ketika seseorang itu mempunyai kekayaan yang banyak, itu otomatis jabatannya itu mungkin, atau hartanya, atau mungkin statusnya itu juga kayak otomatis naik juga gitu. Jadi kadang kita panggil mereka itu, mungkin kalau zaman sekarang tuh kita panggil mereka itu dengan sebutan, wah dia sultan gitu, wah dia anak sultan, atau mungkin salah yang bilang, ya gua jadi sultan tuh ya bebas gitu. Jadi mereka itu bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan, mereka juga bebas membeli apapun yang mereka inginkan, dan mereka juga bebas melakukan kehendaknya dengan harta dan tahtanya gitu. Dan seolah-olah harta tahtanya itu adalah segalanya tanpa batas, dan ya inilah dunia milik gua gitu. Padahal Islam itu tidak memperlakukan harta dan tahta itu segampang itu gitu. Jadi Islam itu sangat baik, dan Islam itu sangat mulia, dan Islam itu memperlakukan harta dan tahta itu gak segampang itu ya teman-teman. Ketika kita berbicara tentang harta dan tahta, dua hal ini seakan-akan selalu berdampingan. Katakanlah ketika seseorang itu mempunyai kekayaan yang banyak, seseorang itu mempunyai harta yang banyak, dan mempunyai aset-aset yang banyak, seakan-akan tahta, jabatan, atau statusnya pun ikut naik juga gitu. Atau mungkin sering kita panggil mereka itu mungkin dengan sebutan sultan gitu, atau ya sultan mah bebas gitu, mau ngapain aja. Mereka bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mereka bebas ingin membeli apa yang mereka butuhkan, atau mereka juga sampai-sampai bebas melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak disyariatkan oleh Islam. Padahal Islam menyikapi atau menilai seorang itu bukan hanya dari harta dan tahta, tapi lewat takwa. Ini soal takwa gitu. Jadi sudah seberapa besarlah ketakwaan yang dia lakukan, atau sudah seberapa jauh ketakwaan yang selalu dia lakukan. Dan hukum dasar perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi kita tuh nggak bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja karena kita mempunyai harta dan tahta, tapi kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup jelaskan sampai di sini seorang itu harus seperti apa. Atau mungkin gini ya, saya tuh sering lucu ya lihat anak muda zaman sekarang itu, mereka pada bikin stiker gitu buat mereka tempel di motornya mungkin, atau di helmnya, atau di mana gitu. Dan gambar dari stiker itu tuh tulisannya gini, harta, tahta, dan apa gitu. Kadang ada nama gitu, mungkin itu nama dia, mungkin itu nama orang yang spesial buat dia. Tapi ada lagi yang lebih lucu. Saya waktu itu pernah lihat ada stiker yang bergambarkan harta, tahta, teboga gitu. Jadi seakan-akan dia tuh bangga juga gitu, walaupun dia gak punya apa-apa, dan dia bersyukur gitu. Kalau saya sih ya husnudon aja gitu. Mungkin dia itu punya takwa yang sangat besar mungkin, atau mungkin dia itu tidak lupa atau selalu bersyukur kepada Allah, dan mungkin ada hal-hal baik yang lainnya yang banyak dia lakukan gitu.
kembali lagi ya, kita pasti tahu kisah populer tentang harta dan tahta ini, atau kita tahu lah cerita atau kisah tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang sangat kaya raya, mempunyai harta yang banyak dan asetnya juga pasti banyak, dan beliau itu adalah sahabat ya. Karena kalau sahabat itu pasti tingkat kesolehannya, tingkat ketakwaannya itu pasti tinggi. Namun apa yang dikatakan Rasul padanya? Beliau katakan, engkau akan masuk surga, tapi engkau yang terakhir di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, kenapa? Rasul katakan karena hartamu banyak. Lalu seketika setelah itu Abdurrahman bin Auf langsung mensedekahkan hartanya untuk membantu Rasul dalam berjihad, untuk membantu kaum muslimin yang berkekurangan, dan berharap dia akan masuk surga bersama sahabat yang lain dan juga Rasul. Dan kita tahu juga ya kisah Khadijah radhiyallahu an. Beliau juga istri Rasul, salah satu istri Rasul, dan beliau juga salah satu istri Rasul yang sangat kaya, atau dia itu mungkin kalau sekarang itu wanita karir yang sukses gitulah ya. Dia punya bisnis yang sukses, punya usaha yang banyak dan aset yang banyak juga. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memberikan hartanya untuk membantu jihad Rasulullah, untuk membantu dakwah Rasulullah, dan sampai untuk membantu perang juga, untuk membantu perang umat muslim. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk Islam dan untuk dakwah? Jika kita lihat dari kisah-kisah para sahabat Rasul, itu sangat make sense sekali ya, sangat masuk akal sekali ketika kita punya harta, atau ketika kita mempunyai kekayaan, kita gunakan atau kita pakai harta itu untuk berada di jalan Allah, untuk berada di jalan syariat Allah, untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu dakwah. Setelah kita melihat cerita-cerita para sahabat Rasul, itu sangat make sense sekali ya, ketika kita punya harta yang banyak, ketika kita mempunyai kekayaan banyak, lalu kita gunakan harta itu untuk berada di jalan Allah, untuk berada di jalan yang senantiasa disyariatkan oleh Islam, maka akan sangat baik pula apa yang akan kita dapatkan. Jadi tidak hanya berpamer-pamer, tidak hanya bermegah-megahan. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman dalam surat At-Takasur. Ini sebagian saya bacakan aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman juga nanti bisa lihat aja ya nanti tafsir dan juga maknanya. Dan dapat kita ketahui ya, ketika kita hanya bermegah-megahan, ketika hanya berpamer-pameran, konsekuensinya apa? Allah katakan kita akan melalaikan, dan itu sudah melalaikan kamu, dan itu sampai kita masuk ke dalam kubur, jadi sampai mati gitu. Bahkan di lanjutan surat At-Takasur itu sendiri, Allah telah memperingati kita dengan, bahkan di lanjutan surat At-Takasur itu sendiri Allah telah memberi peringatan kepada kita berupa neraka jahim bagi orang-orang yang hanya bermegah-megahan atau hanya berpamer-pameran seperti itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita terhindarkan dari hal-hal yang seperti itu, dan menjadikan harta dan tahta yang kita miliki itu bukan hanya untuk bermegah-megahan, bukan untuk bersenang-senang yang sifatnya duniawi, namun menjadikan jalan kita untuk lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita misalkan udah terlanjur jadi sultan, ya jadilah sultan yang bertakwa, jadilah penguasa yang bertakwa, bukan penguasa yang malah membenci kaum muslimin, atau penguasa yang memberikan peraturan yang sangat merugikan bagi kaum muslimin, tapi menjadi penguasa yang melindungi kaum muslimin di seluruh dunia dan menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dan untuk masalah tahta ya, kita ingat saja orang-orang dulu yang mungkin dulu mereka mempunyai kekuasaan atau tahta yang sangat tinggi, atau raja-raja terdahulu ya. Kita tahu ada Raja Namrud atau misalkan itu Firaun. Mereka itu kan penguasa-penguasa yang sombong. Mereka itu malah hobi menzolimi kaum muslimin. Mereka juga merasa bahwa
mereka itu adalah Tuhan gitu. Dan apa yang terjadi pada mereka? Saya suka ingat omongan salah satu ustadz ya, dan dia bilang gini, ya kita gak usah sombong gitu dengan tahta apa yang kita miliki. Karena apa? Ya ingat aja gitu, Raja Namrud tuh matinya gimana? Cuma sama nyamuk. Lalu Fir'aun gimana matinya? Kebanyakan minum air. Lalu tahta apa yang harus kita banggakan selama di dunia ini? Ya kita kembalikan aja posisi kita sebagai hamba dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau ada orang yang sering bilang kayak gini ya sekarang itu, harta dan tahta jelek ke apa, asal banyak duitnya. Itu kan sering kita dengar ya. Lalu gimana kalau harta dan tahta diambil sama yang maha kuasa, tinggal jeleknya aja? Ya kalau untuk kita sih kaum muslimin ya slow aja gitu ya, gak apa-apa, ambil aja harta sama Allah. Karena kita apa? Karena kita yakin bahwa Allah juga telah menjanjikan kepada kita dalam Quran surat An-Najm ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa agna wa aqna, dan bahwasannya dia telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi kalaupun kita gak kaya, ya kita udah dicukupkan sama Allah. Hidup kita udah gak usah ribet lagi lah, karena Allah yang mencukupi gitu. Yang penting balik lagi, ya kita harus takwa. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada kesalahan itu murni dari diri saya, dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Yung Haji Garut agar kita dapat terus berbagi kebaikan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan dakwah dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.